Kita akan memotong kulit sapi menjadi bagian kecil agar bisa kita ketahui apakah pisaunya tajam atau tidak. Salam sehat, kembali bersama Dion Dayak di sini. Saya akan mengajak Anda membuat bagaimana agar kulit sapi yang kita simpan menjadi awet. Ada dua tujuan untuk membuat proses pengeringan kulit sapi. Yang pertama adalah biar mempermudah pengeringan, kemudian bisa Anda olah menjadi kerupuk dan sebagainya. Atau juga setelah kering seperti ini, kulit sapi ini bisa Anda simpan sampai kapanpun Anda membutuhkan, jadi akan lebih awet. Sehingga begitu Anda mau masak, Anda tinggal berebus saja, bisa jadikan kikil kembali. Potong kulit sapi yang sudah dibersihkan, walaupun masih ada tersisa lemak, nanti sambil kita potong bisa sambil kita kurangi lemaknya. Kita akan memotong kulit sapi menjadi bagian kecil agar mudah kering. Caranya ya, bagian ujungnya kita bikin potongan kecil dulu seukuran yang ingin saudara buat. Kalau mau misalkan mau sebesar jari tidak masalah, atau misalkan lebih besar lagi 2 jari misalkan tidak masalah. Jadi kita potong seperti ini dulu. Usahakan pisaunya harus tajam ini agar memudahkan pemotongan. Kemudian kalau sudah, bagian ini tinggal kita dorong. Nah, pada saat kita melakukan pemotongan seperti ini akan bisa kita ketahui apakah pisaunya tajam atau tidak. Jadi kalau memang sudah agak tumpul, segera diasah kembali, karena biasanya kena lemak kulit ini, mata pisau tajam pun akan cepat tumpul ya. Jadi kita asah sebentar, dorong seperti ini. Kalau pisaunya masih bisa didorong berarti masih cukup tajam. Nanti bagian lemak-lemak seperti ini masih ada tersisa nih, usahakan nanti dibuang. Kalau tidak sempat sekarang, bisa kita lakukan saat penjemuran. Jadi tetap harus kita bersihkan sama sekali, sehingga yang tersisa adalah kulit sapi yang betul-betul bersih seperti ini, putih dia. Kalau masih ada gelap berarti ada bagian lemak yang masih tersisa. Ini nanti kita buang perlahan. Pada bagian yang tersisa sedikit seperti ini biasanya agak sulit karena dia akan terbawa, tergeser. Itu bisa dengan cara kita tekan seperti ini ke meja dan pisau tajam kita tarik seperti ini. Kan seukuran besar yang kita inginkan dan ditarik seperti itu. Asalkan mata pisaunya pada bagian ujung bagian sini itu agak tajam. Jadi dia lebih mudah memotong. Jadi tinggal kita dorong seperti ini. Perhatikan ini ya. Dorong seperti ini, ditarik seperti itu. Nah, kemudian untuk memudahkannya, usahakan tidak terlampau panjang. Kalau panjang lebih menghemat saat jemuran, tapi kalau kita lebih cukup seperti ini, memudahkan kita pada saat pengangkatan juga. Jadi panjangnya kurang lebih 1, 2, 60 cm, 50 sampai 60 cm. Ini memudahkan kita pada saat pengangkatan, juga pada saat kita memindahkan waktu penjemuran. Seperti itu. Setelah kita adakan pemotongan, jadi hasilnya seperti ini. Setelah tadi kulit yang lembaran-lembaran tadi kita lakukan pemotongan, nah hasilnya seperti ini. Lantas kalau ada yang bertanya, loh Bang Dion,
gimana kalau hasil potongan saya kok tidak rata ini besar kecilnya? Tidak masalah. Jadi besar kecilnya hasil potongan ini tidak akan mempengaruhi terhadap hasil pembuatan kerupuk. Ini hanya berpengaruh terhadap lama tingkat penjemuran saja. Jadi seperti ini. Kalau kita jemur pun dia tidak selisih banyak antara yang potongannya lebih kecil misalkan seperti jari, kemudian dan agak lebaran seperti ini. Hasilnya lamanya itu tidak berpengaruh terlalu banyak. Pada saat pembuatan kerupuk pun dia tidak berpengaruh. Jadi hanya mempercepat, semakin kecil kita bikin talinya seperti ini, bentuk talinya semakin cepat tingkat kekeringannya. Jadi kita menjemur itu barangkali tidak sampai 1 hari, setengah hari saja sudah kering. Kalau semakin kecil kita bikin talinya, jadi pemotongan semakin kecil semakin tipis itu semakin cepat kering. Setelah dilakukan pemotongan, ada baiknya ini kita rendam sebentar sambil dicuci. Jadi kita bersihkan dulu. Lebih bagus lagi pada saat airnya mengalir. Nah, seperti ini. Jadi kalau punya keran di tempat yang dinyalakan kerannya, air mengalir, ini kita cuci. Manfaat dan tujuan dari pencucian ini adalah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran. Barangkali ada sisa dari debu, dari pasir, dan juga dari meja. Kalau mejanya kita terbuat dari kayu, barangkali ada serpihan-serpihan kayu. Pada saat kita lakukan pemotongan, ini akan bersih. Ini sambil kita cuci. Kemudian kita lakukan perendaman sebentar. Seperti itu. Perendamnya cukup 5-10 menit sudah cukup untuk merontokkan debu-debu maupun pasir yang ada. Kalau sudah, nanti baru kita tiriskan kembali. Seperti dilihat, kulit ini penjemurannya cukup mudah apabila kita sudah buat seperti tali seperti ini, ya, agak panjang sehingga lebih cepat kering. Kemudian proses penjemuran cukup makan waktu 1-2 hari. Jadi kalau terik seperti ini membutuhkan waktu bagian kulit sapi yang sudah kita jemur biasanya akan ada tersisa bulu-bulu kecil, bulu halus yang tidak sempat kita bersihkan semua. Jadi untuk membersihkannya karena tidak elok kalau memang begitu kita jadikan kita olah, baik itu masakan ataupun kerupuk masih ada tersisa kulit, ada tersisa bulunya. Jadi cara membuangnya, menghabiskan sama sekali, saya bisa menggunakan pakai torch seperti ini, pakai gas. Jadi pakai api kecil saja. Jadi yang ada bulu-bulunya kita lewatkan sepintas pakai api kecil itu. Seperti ini. Kemudian setelah kita panaskan dengan api kecil menggunakan pemantik api ini, baru kita kerik menggunakan pisau. Jadi usahakan memang betul-betul bersih sehingga begitu kita olah jadi kerupuk, yang makan juga enak, tidak merasa endak karena banyak bulu. Sekian cara pengolahan kulit sapi untuk yang bisa Anda gunakan kembali. Kalau memang dirasa Anda memang video ini sangat bermanfaat bagi Anda sekalian, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Salam sehat.